Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma abasa fa nasayyidu Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang mulia, para sesepuh, bini sepuh, para junjungan, seluruh pengurus PKM Masjid Jami Al-Ikhlas, dan semua yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga kita bersalam kepada beliau sama-sama ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama akan membahas yaitu surah Al-Anbiya ayat yang ke-50 yang berkaitan yaitu dengan zikir, yaitu zikir yang penuh dengan keberkahan. Maka tentunya kita tidak boleh meninggalkan zikir ini. Zikir yang penuh dengan berkah. Allah firmankan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-50, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah afa-antum lahu munkirun. Dan ini maksudnya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah dzikrun mubarak. Al-Quran itu disebut dzikrun mubarak, zikir yang penuh dengan berkah.
anzalnahu, kami turunkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan zikir yang penuh dengan berkah, alias Al-Quran. Zikir dengan Al-Quran. Apa itu yang disebut dengan berkah? Disebutkan zikrul mubarak, zikir yang mubarak, zikir yang penuh dengan berkah. Mubarak asal kata dari barokah. Berkah itu maknanya yang bernilai besar dan besar. Banyak sekali makna berkah ya, berkah barokah. Tambahnya kebaikan itu juga berkah. Khairus syamil itu juga berkah, kebaikan yang sempurna. Jadi berkah itu adalah yang mempunyai nilai besar, adalah berkah. Ibarat seumpama orang makan satu piring itu cukup satu orang. Ternyata ada temannya yang ikut makan, yang satu piring tadi cukup juga untuk 2 orang. Ternyata ada lagi yang mau ikut lagi menjadi 3 orang. Ternyata satu piring yang biasanya hanya cukup 1 orang ternyata cukup untuk 3 orang. Tiga-tiganya kenyang. Nah, ini namanya apa? Berkah. Bisa jadi mungkin sedikit, bisa jadi kecil, namun apa? Mempunyai nilai yang besar. Namanya berkah. Maka ibu bapak, kita jangan sampai melalaikan zikir yang benar-benar berkah ini. Zikir apa sih? Zikir ya dengan membaca Al-Quran. Kalau bapak ibu berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, biasanya itu kan dihitung banyaknya. Oh, saya baca tasbih 100 kali, baca istighfar 75 kali, baca takbir sekian kali. Maka akan dihitung pahalanya itu adalah sesuai dengan kalimat yang kita baca. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau ibu bapak berzikir dengan Al-Quran, pahalanya bukan per kata. Pahalanya apa itu? Per huruf. Itu luar biasa. Maka di dalam Al-Quran disebut zikrul mubarak di sini. Zikir yang penuh dengan berkah. Karena apa? Pahalanya tidak hanya per lafaz atau per kata, namun per huruf. Maka ada hadis diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, man qara'a harfan fi kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, maka baginya akan memperoleh kebaikan. Dan setiap kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi alif lam mim itu sudah 3 huruf. Alif lam mim itu 3 huruf itu. 3. Maka kalau kita sudah membaca 3 huruf, 1 huruf nilainya 10. Itu baru alif lam. Sebelum alif lam kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk di Al-Quran surat Al-Fatihah. Maka berarti Bismillahirrahmanirrahim itu ba sin mim. Ada berapa huruf Bismillah? Pernah itu enggak Pak? Bismillah aja enggak pernah itu. Ini per huruf Al-Quran itu mana?
Bismillahirrahmanirrahim itu adalah 19 huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mempunyai keistimewaan juga. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim itu pahalanya bukan satu lafal tadi, satu kalimat tadi tidak, namun ada huruf akan mendatangkan pahala. Itulah luar biasanya, yaitu zikir dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang terakhir, ayat 204, pahala bagi orang yang mendengarkan. Yang mendengarkan itu bukan yang membaca. Kalau tadi yang membaca itu untuk yang mendengarkan. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, maka apabila ada orang yang membaca Al-Quran, fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu, diamlah, perhatikanlah, la'allakum turhamun. Ini ayat bukan untuk orang yang baca ini ya. Ayat untuk orang yang mendengar orang yang baca Al-Quran, mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi apabila Al-Quran itu dibaca, pasti mendengarkanlah. Mendengar saja ini, mendengar. Surat Al-A'raf ayat 204. Disuruh mendengar, disuruh memperhatikan. Kita dengarkan, kita diam, la'allakum turhamun. Dapat rahmat dari Allah. Mendapat rahmat dari Allah. Rahmat Allah. Ibu bapak kita ingat, manusia itu masuk surga itu tidak hanya karena amalnya ya. Manusia itu masuk surga bukan hanya karena amalnya saja, tapi karena apa? Rahmatnya Allah. Termasuk Rasulullah juga mengatakan, illa ayyadakum madani Allah birahmati. Termasuk Rasulullah, aku ini masuk surga bukan karena amalku, tiada adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau dipersingkat ya, makna satunya ayat dari surat Al-A'raf ayat 204, berarti dengan orang itu mendengar Al-Quran saja, ada di situ jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi akan dapat rahmatnya Allah. Ini luar biasanya Al-Quran. Untuk yang mendengar saja akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak jangan sampai kita melupakan berpikir-pikir dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Mungkin kita banyak yang sudah memahami ini lebih istimewanya ayat kursi kalau kita baca. Ayat kursi apa ya? Ini fadilahnya. Suratun minal Quran, salah satu ayat. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang terdiri dari 30 ayat. Yang ini apabila dibaca setiap hari dibaca, ini akan menyelamatkan diri seseorang ketika berada di alam barzakh sampai nanti di yaumul qiyamah. Apa 30 ayat? Surat Surat Al-Baqarah. Insya Allah kita semuanya paham ya. Ya, setelah kita paham kita amalkan. Ya, kita amalkan surat Al-Baqarah 30 ayat. Apalagi kalau ibu mau menghafal. Kalau dihafalkan berarti apa? Masuk di dalam hati kita, menyatu di dalam diri kita. Siapapun yang ada di dalam hatinya Al-Quran tidak akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di dalam hatinya ada Al-Quran. Luar biasa Al-Quran. Bapak disebutkan
bagian zikrullah. Ada ayat-ayat pilihan dan ini memang mempunyai keistimewaan. Surat Al-Kahfi, ya. Kalau bisa itu malam Jumat kita baca. Kalau nggak bisa semuanya minimal 10 ayat. Mau yang di akhir boleh, mau yang di awal boleh. Kalau nggak bisa malam di siang harinya, yang penting masih waktu Jumat. Ya kan istimewa. Kita surat Al-Ikhlas punya keistimewaan. Semuanya istimewa, tapi ini yang disarankan Rasulullah. Termasuk surat Al-Mu'awwidzatain. Apa itu Al-Mu'awwidzatain? Dua surah perlindungan. Namanya Al-Mu'awwidzatain, dua perlindungan. Dua-duanya dimulai dengan Qul a'udzu. Wah, ini namanya surat favorit. Kita pakai terus di dalam sholat. Biasanya kalau witir itu kan sering berapa ya? Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas biasanya kita baca semuanya. Memang ini punya keistimewaan. Qul a'udzu, kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu bi rabbin nas. Yang satu Qul a'udzu bi rabbil falaq. Surah yang terakhir surat An-Nas. Ini luar biasa ini. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena kita ciptaannya Allah. Maka ayatnya disebutkan Qul a'udzu bi rabbi rabb. Jadi Bapak kita memahami apa artinya Rabb. Rabb itu maknanya adalah yang mencipta. Rabb. Yang mencipta namanya Rabb. Yang menguasai itu adalah Rabb. Yang mengatur adalah Rabb. Yang memelihara itu adalah Rabb. Jadi kita itu diperintahkan untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu adalah yang menciptakan kita. Allah itu yang menguasai kita. Allah itu yang mengurus kita. Allah itu yang mengatur kita. Kalau kita sudah menyatakan bahwa Rabb itu adalah Tuhan kita, maka seharusnya apa? Kita harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini harus yakin bahwa kita itu juga apa? Diurusi oleh Allah. Kita kadang-kadang itu ya, mengatakan bahwa Allah itu yang mengurus kita, tapi kita nggak yakin. Kita kadang-kadang tidak yakin kadang-kadang. Kalau ada yang mengatakan Bapak Ibu siapa yang mengurusi makanan ikan-ikan yang ada di laut itu, kok nggak ada yang kelaparan? Jawabannya Allah. Yang mengurusi hewan-hewan yang ada di hutan itu nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang mati. Siapa yang ngurus? Allah. Tapi giliran kita siapa sebetulnya itu Bapak yang mengurusi kita manusia ini? Oh, kalau saya nggak bekerja nggak makan. Giliran masalah dirinya sendiri, dia nggak mengakui bahwa dirinya itu diurusi oleh Allah. Merasa apa? Dia bisa mengurusi dirinya sendiri. Sebetulnya apa itu? Kalau kita mengatakan bahwa kita itu mampu mengurus dirinya sendiri, wah, sombong sekali. Bisa sekali itu syirik itu dalam ucapan. Kita itu sebetulnya apa? Miliknya Allah dan kita harus percaya bahwa kita itu juga diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya segala sesuatu keperluan kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua didekatkan, bukan kita terus ketika punya keperluan mesti kita harus urus sendiri. Ibu bapak maaf itu kalau ibu-ibu pengen masak. Kalau memang kita mampu mengurusi diri kita sendiri, ya kita masak. Butuh yang kita masak, contoh apa yang kita butuh garam, harus kita ke laut bikin dulu
kopi, nah, kita harus punya kopi harus nanam dulu. Lalu butuh bulan kita harus nanam tebu dulu, bikin kapan kita bisa menikmatinya. Kita semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita nggak terasa. Kita semuanya sudah disiapkan oleh Allah, kadang-kadang kita tidak terasa. Ibu bapak kesini, alhamdulillah di depannya ada minuman, nggak kelihatan. Itu juga itu. Ternyata nggak perlu saya bawa minuman, sudah disiapin ya. Kalau saya harus bikin sendiri, bawa sendiri, repotnya kita itu. Maka sebetulnya kita semuanya itu, kalau kita mengatakan Rabbin Nas, Tuhannya manusia, berarti kita harus yakin, percaya bahwa kita semuanya itu juga diurusi oleh Allah. Jangan mengatakan kalau ada orang yang nggak bekerja itu mesti terus gak dapat makan. Tidak, semuanya dapat rezeki dari Allah. Ada orang yang sakit, itu nafas saja dia susah, bernafas saja susah, terlentang. Ternyata bang, di kanan kirinya banyak makanan. Ya, di kanan kirinya banyak makanan. Ternyata yang makan malah yang berat, yang sehat yang makan. Itu bukti bahwa Allah itu menjaga rezeki setiap makhluknya. Maka kita menyebutkan kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung ya kepada Tuhannya manusia. Ya. Diteruskan malikin nas, rajanya manusia. Apakah di dunia ini nggak ada raja? Ada juga, raja manusia juga ada. Di dalam ayat ini rajanya manusia. Apa bedanya raja manusia dengan rajanya manusia? Beda. Kalau Allah malikin nas, nggak boleh ibu bapak itu dibaca panjang ya. Nggak boleh kita baca malikin nas, nggak boleh. Karena kalau dibaca malikin nas itu disamakan dengan materi manusia. Kalau di dalam surat Al-Fatihah boleh dibaca dua wajah, maliki yaumiddin boleh. Artinya apa? Yang menguasai hari pembalasan. Kalau dibaca maliki yaumiddin, pendek ya, itu maknanya yang merajai hari pembalasan. Yang menguasai dan yang merajai lebih luas mana maknanya? Merajai dengan yang menguasai lebih luas, merajai. Makanya kalau ahli tafsir senang membaca maliki yaumiddin. Kenapa? Artinya yang merajai hari pembalasan. Semuanya dikuasai. Tidak hanya materi, orangnya pun dikuasai. Tapi kalau maliki, nah, di sini sebenarnya kalau menguasai sifatnya materi. Ya, sifatnya materi. Ahli Qur'an, orang yang senang membaca Al-Quran biasanya pakai maliki. Kenapa? Dengan dia dibaca dua harakat berarti apa? Hurufnya tambah satu, oh pahalanya tambah. Tapi bagi mufassir, oh ini maknanya lebih luas. Maliki yaumiddin boleh dibaca dua-duanya boleh. Tapi ketika kita surat An-Nas nggak boleh kita maliki, nggak boleh. Karena kalau maliki untuk materi yang tidak bernyawa. Ketika kita mengucapkan surat An-Nas harus malikin nas. Karena manusia bernyawa punya roh yang merajai manusia atau rajanya manusia. Kalau rajanya manusia itu adalah kekuasaannya tidak terbatas. Ya, tapi kalau raja manusia, punya raja Cirebon, ya kekuasaannya Cirebon juga. Raja Jogja, ya, kekuasaannya di Jogja saja.
tempatnya ada di Jogja sana. Oh ini raja Malaysia, untuk Malaysia saja. Tapi ketika kita disebutkan rajanya manusia, berarti apa ini? Kekuasaannya tidak terbatas. Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah disebutkan raja itu, semuanya nggak hanya manusianya, semuanya pun, wilayahnya pun itu dikuasai oleh itulah raja. Maka Allah itu adalah Malikin, baru terus ilahin nas, begitu, sembahan manusia, sembahan manusia, ilahin nas. Ini sepertinya isyarat dari Allah. Jadi kalau kalian ingin menyembah, kenali dulu siapa yang kamu sembah, kan begitu? Karena ayat yang ketiganya baru ilahin nas. Siapa yang kau sembah itu? Oh, yang aku sembah adalah Rabb, yang menciptakan aku, yang menguasai aku, yang mengatur aku, yang memelihara aku. Dia adalah yang menguasai semuanya tanpa batas, dari raja manusia, rajanya manusia. Karena kalau orang itu ingin menyembah dan yang disembah itu dia tidak kenali, bisa jadi apa? Tidak akan bisa muncul rasa cinta kepadanya. Tapi kalau kita kenal dengan yang kita sembah, oh yang kita sembah itu siapa? Rob yang mengatur kita, yang menguasai kita, yang memelihara kita, yang menciptakan kita. Maka kita akan senantiasa rindu kepada yang kita sembah. Kita hanya cinta, rindu, pengen lagi, pengen lagi. Maka kita disuruh berlindung, yaitu kepada Rob tadi. Jadi kita berlindung kepada siapa? Berlindung kepada Tuhan Rob, Tuhannya seluruh manusia. Kita berlindung dari apa? Kalau terusannya ayatnya, ilahin nas, insya waswasil khannas, dari kejahatan yang suka membisikkan secara sembunyi-sembunyi. Berarti di sini apa? Dari syaitan. Berlindung dari apa? Dari syaitan. Maka ibu bapak, Allah menciptakan syaitan itu gunanya banyak. Kalau Allah nggak menciptakan syaitan, kita mungkin disuruh baca ta'awud malas. Dengan adanya syaitan terus kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran ini adalah zikir yang penuh dengan berkah. Selain yang pilihan-pilihan tadi, bisa juga kita baca dari awal, berkah. Di ayat tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan, yaitu Al-Quran yang disebutkan penuh dengan keberkahan atau zikrul mubarak, yaitu zikir yang penuh dengan berkah. Maka tentunya jangan lupakan kita membaca Al-Quran. Namun demikian ibu bapak, mungkin ada ayat yang perlu kita renungi. Karena Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat itu pernah mengadu kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhan, kaumku ini pada meninggalkan Al-Quran. Coba kalau lihat ibu bapak baca surat Al-Furqan ayat yang ke-30, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, sesungguhnya kaummu itu hadzal Qur'ana mahjura. Mahjura artinya melalaikan, meninggalkan, mengabaikan. Kaummu ini meninggalkan Al-Quran. Kalau kita lihat fenomena yang ada sekarang ini, kan banyak sekali itu anak-anak kecil sudah pandai membaca Al-Quran. Bahkan banyak juga anak-anak kecil
lucu itu. Padahal yang di TK itu sudah disuruh menghafalkan surat juz amma itu. Amma ya tasalu. Dia menghafalnya bukan dari Anas itu. Dari amma dulu biasa, surat An-Naba dulu. Yang panjang dulu. TK sudah banyak karena diajar untuk hafal Al-Quran. Pesantren-pesantren Al-Quran banyak. Bahkan ibu-ibu pengajian-pengajian Al-Quran banyak. Yang sepuh-sepuh yang sudah bokok-bokok juga banyak ya belajar Al-Quran. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan tadi hadzal Qur'an mahjura, meninggalkan Al-Quran? Ternyata yang perlu renungan itu. Ternyata memang sebetulnya ada kewajiban kita terhadap Al-Quran. Allah turunkan tadi yaitu zikir yang penuh dengan berkah. Dan ternyata kita punya kewajiban juga terhadap Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak melakukan kewajiban kita yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk juga orang yang meninggalkan Al-Quran. Hadzal Qur'ana mahjur. Apa itu ibu bapak kewajiban kita terhadap Al-Quran? Satu, kewajiban kita itu untuk membacanya, namanya qiraah, membaca. Kewajiban kita membaca yang mudah, paling mudah baca. Memperbanyak baca saja. Maka ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Muzammil ayat yang terakhir, ayat yang ke-20 terakhir. Di situ ada di tengah-tengahnya ada bunyi begini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Lalu bacalah yang termudah dari Al-Quran. Membaca yang mudah. Bacaan yang mudah. Maka kalau ibu bapak sholat biasanya ambil bacaan yang mudah. Yang mudah dalam sholat. Mudah. Malah kadang-kadang kalau kita baca di dalam sholat, kalau sholat sendiri ibu bapak, kadang-kadang panjang pendeknya juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjang pendeknya mana? Ada panjang pendeknya ada. Ya itulah nama baca, disuruh baca. Bacanya yang paling mudah. Baca yang paling mudah. Maka kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah qiraah, disuruh membaca. Baca. Itu membaca Al-Quran. Maka ibu bapak, kalau kita hanya berhenti di dalam membaca saja, ini masih disebut ini hadzal Qur'ana mahjur tadi, masih termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Lalu bagaimana? Jangan berhenti kita membaca ya kita harus berusaha. Mungkin yang belum bisa baca, yang tidak bisa baca berusaha. Namun setelah itu jangan berhenti membaca. Kita harus melanjutkan berikutnya. Yang kedua, kita disuruhnya murattal, membaca tapi dengan bacaan yang bagus. Maka di dalam surat Al-Muzammil, kalau tadi ayat yang terakhir, ada ayat yang keempatnya disebutkan auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Ini kewajiban yang kedua. Jadi tidak cukup kita hanya baca Al-Quran, yang penting baca. Tidak. Ada tugas kita yang kedua, yaitu disuruhnya membaca dengan tartil. Tartilnya bagaimana? Bacaan yang indah, bacaan yang bagus. Kenapa? Inna nasyatal laili asyaddu wa aqwa qila. Ayatnya ke-6 ya. Karena kalau bacaan itu bagus, bacaan itu
bisa apa? Akan bisa menyentuh hati. Akan menyentuh hati. Ibu bapak kayak kalau seumpama kita berada di Mekah, di Madinah, sedang umroh, sedang haji, ya, bacaannya enak didengar. Sudah mengeras suaranya bagus, bersih, ya. Kadang-kadang apa? Kita hatinya juga nggak tahu kita, tapi bisa menusuk di dalam hati. Ada yang kadang-kadang sholat itu bisa meneteskan air mata karena bacaannya indah, ya. Bacaannya indah. Maka kita tidak boleh berhenti dari membaca, namun harus kita meneruskan. Harus dengan murotal, baca dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan tartil, ya, baca dengan indah. Maka disinilah perlunya sering kita katakan itu ada yang namanya belajar tahsin. Ya. Tahsin itu apa? Kita belajar itu tajwidnya. Ada makhorijul huruf, ada sifatul huruf, kan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita membaca kita tidak benar, pasti artinya pun akan berubah. Itulah Al-Quran. Ibu bapak, setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada permohonan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami minta, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Iyyaka. Tapi kalau ibu bapak tasdidnya itu iya, dihilangkan, tidak ada tekanan, tidak ada nabrohnya, nggak ada tekanan. Berarti apa? Tasdidnya nggak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu artinya iya yang nggak ada tasdidnya, artinya adalah bekasnya cahaya ketika matahari terbenam kepada. Nah, ada bekas cahaya, cahaya, bekasnya cahaya itu namanya iya. Maka kalau tidak ada tasdidnya berarti artinya berubah. Hanya kepada cahaya kami menyembah ya Allah. Bahaya itu. Makanya kewajiban kita setelah kita membaca adanya membaca yang tartil tadi. Jangan kita belajar Al-Quran, ya, belajar sendiri terus belajarnya pakai tulisan Latin. Wah bahaya lagi ini bu, ibu bapak ya. Karena apa? Di dalam tulisan Latin dan tulisan Arab itu sangat-sangat berbeda. Di tulisan Arab ya ada sin, ada shin, ada shad, ada sam, ada zan. Mungkin di dalam bahasa Indonesia cuma ada s aja, ada s saja. Lalu ada ha, ada ha, ada kho, ada go. Di dalam Indonesia cuma ada ha, itu apa ha? Ha. Maka coba itu kalau kita seumpama awal surah setelah basmalah alhamdulillah, bahaya itu. Hamidah itu kan artinya apa? Hamidah cacat ya. Kalau alhamdulillah hamidah artinya pujian ya. Segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita baca alhamdulillah, segala bentuk kecacatan milik Allah. Coba rusak ya. Ada ha, ada ha, ha, haul, ada haul. Ibu bapak suka pikir la haula wa la quwwata illa billah. La haula pakai ha, jangan sampai ketukar pakai haul. Karena apa? Haul maknanya, haul itu kalau pakai ha, itu maknanya ada 3 itu. Haul artinya sekitar, bisa juga. Nah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, diberkahi sekitarnya. Haul itu maknanya, haul maknanya sekitar, sekeliling kanan kiri. Haul juga maknanya tahun. Agak sering saya
1 tahun, haul 1 putaran. Ya. Haul sebagaimana juga la haula tadi. Apa artinya haul? Di kalimat la haula artinya power, kekuatan. Ya, la haula wala quwwata. Tidak ada kekuatan, tidak ada power. Ya. Dan kekuatan kecuali itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Haul. Tapi kalau ibu bapak membacanya haul, beda lagi haul. Apa artinya haul? Haul itu maknanya kebrutalan, ya, kerusuhan. Haul. Setiap ada kebrutalan, ada kerusuhan, disitulah datangnya syafaat dari Rasulullah SAW. Maka likulli hauli minal ahwali mutahami, gitu. Likulli haul. Jadi setiap ada kebrutalan tadi, ya, maka datanglah syafaat dari Rasulullah SAW. Maka kita jangan sampai berhenti, jangan membaca seperti tidak. Kita harus tingkatkan yang kedua, yaitu kita membaca dengan tartil. Demikian pula juga sama juga orang yang sudah baca yang bagus, kori ini, kori internasional, bacaan bagus-bagus, nggak ada yang salah. Bisa juga dia masih meninggalkan Al-Quran apabila kewajiban berikutnya tidak ditunaikan. Apa kewajiban berikutnya? Di dalam Al-Quran yaitu kita disuruh bertilawah. Tilawah itu bagaimana? Selain kita berusaha membaca bacaan dengan bagus, kita berusaha untuk memahami maknanya. Ini namanya tilawah. Maka ada sering disebutkan sari tilawah. Ya, sari tilawah itu berarti apa? Sarinya bacaan tadi, sarinya. Tapi kadang-kadang kita ada membaca Al-Quran, sari tilawah ternyata bukan sari tilawah, terjemahnya. Ya, seharusnya Pak, membaca ayat suci Al-Quran disertai dengan terjemahnya, bukan sari tilawah. Kalau terjemahnya itu, kalau sari tilawah itu sarinya. Apa yang dimaksud dengan ayat tadi itu? Bukan terjemahannya, bukan. Yang sering kita tahu kan, disebutkan sari tilawah, ternyata terjemah ini dibaca. Sebetulnya apa? Tilawah itu maksudnya, tilawah di sini adalah membaca Al-Quran dan kita berusaha mencari tadi itu sarinya apa itu. Kita paham dulu. Maka ada di dalam surat Al-Quran, perintahnya ini ada di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, pas juz 21. Ya. Pas juz 21 ya. Apa bunyinya? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu dari kata tilawah tadi. Utlu bacalah apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Alkitab. Disuruh membaca dengan penuh dengan kefahaman, difahami. Kenapa? Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan artinya petunjuk. Baca itu surah, coba surat Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah hasanah. Ya, mau'izah yang bisa melunakkan hati kita, mau'izah hasanah. Mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima sudur, obat juga untuk hati kita. Wa hudan, ada hudan petunjuk. Kalau kita tidak berusaha memahami Al-Quran, gimana kita mau dapat petunjuk? Sama ibu
belajar rambu-rambu, ya mungkin pikirannya gambar saja itu. Sedangkan rambu-rambu itu yang menjadikan kita selamat, menghantarkan kita sampai ke tujuan, ke kanan, belok kanan, ke kiri, belok kiri, lurus jalan tertutup. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai hudan petunjuk apabila kita itu berusaha memahami petunjuk yang diberikan oleh Allah ini jadi petunjuk. Tapi kalau kita nggak berusaha memahami, oh ini ada halal, ada haram, ada baik, ada buruk, ada contoh, ada sukat, ada ayat mukamat, ada ayat mutasyabih. Kalau kita nggak memahami gimana Al-Quran itu menjadi petunjuk, maka kewajiban kita terhadap Al-Quran satu membaca, dua membaca dengan tartil dengan bagus, yang ketiga isinya tilawah ini. Semuanya bacaan ini. Mana bacaan semuanya? Yang pertama cuma membaca qiraat tadi, yang kedua tartil itu juga membaca total, yang ketiga tilawah juga membaca juga. Tapi membaca dengan berusaha memahami juga. Ada tugas yang keempat yaitu mentadabburi Al-Qur'an. Apa? Mentadabburi Al-Qur'an. Ini perintah. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Ada di dua tempat. Satu di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82 dan juga surat Muhammad ayat yang ke-24. Namanya apa? Yatadabbaruna Al-Qur'an. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ini tekanan yang tinggi lagi. Ternyata semua kita punya kewajiban. Yang sudah hebat bacaannya pun, yang sudah tahu bisa memahami, ada juga kewajiban. Kewajiban terakhir apa? Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Ini tingkatan orang-orang yang mempunyai banyak ilmu tentang alat-alat untuk memahami Al-Qur'an. Tadabbur asal kata dari apa ini? Tadabbur, dubur itu kan belakang. Kalau depan namanya kubul, ada kubul, ada dubur. Maksudnya apa? Mencari makna di belakangnya ini apa ya? Wah, ya. Tidak ada makna depannya saja, makna yang di belakangnya apa ya? Nah, biasanya ahli-ahli Quran itu ahli dari mufassir. Ini yang luar biasa, dia bisa memahami. Namanya mentadabburi Al-Qur'an. Itulah yang perlu kita lakukan, yaitu pengaduan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya Allah, surat Al-Furqan ayat yang ke-30 tadi. Ya Allah, sesungguhnya kaumku ini ya meninggalkan Al-Qur'an. Maka dari itu kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sebagai dzikrul mubarak. Selain kita membaca banyak membaca, kita juga tinggalkan yang membaca dengan yang baik. Kita juga berusaha yaitu tilawah tadi, sedikit-sedikit seperti ini kita memahami, biar apa kita bisa amalkan. Nanti kita bisa juga kita sampai juga bisa menjadi orang-orang yang biasa mentadabburi Al-Qur'an. Tapi tentunya itu adalah orang-orang yang dia memahami, yaitu ilmu Al-Qur'an yang tingkatan tinggi baru bisa itu mentadabburi Al-Qur'an. Tapi kita sengaja berusaha. Kita masih berada di mana ini kita? Oh, kita masih berada di stasiun yang pertama ini. Hanya baca saja misalnya. Namun kita punya usaha juga untuk menaikkan menjadi bacaan yang bagus. Kita naikkan lagi menjadi kita orang-orang yang senantiasa berusaha memahami dengan tilawah. Dengan tilawah yang tidak hanya membaca, tapi berusaha juga memahami Al-Qur'an. Demikian mudah-mudahan ayat tadi yang kita bahas, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kita berdoa alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.